sekaligus membantah pemikirannya Nasara yang tadi yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Loh, makan minum dia butuh. Masa Allah butuh makan minum? Malaikat aja gak makan minum. Pembahasan-pembahasan terkait al-asma' wa sifat, atau bahkan uluhiyah, atau bahkan rububiyah. Pertanyaan, insya Allah bisa dijawab. Sekarang hari ini, yang paling banyak menyuarakan hal ini, menyampaikan hal ini, menyinggung hal ini di medan dakwah, itu mereka ya asatidzah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma adapun sebagian orang yang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, mana coba pembahasan yang terkait seputar uluhiyah, rububiyah, al-asma'i wa sifat? Sangat sedikit. Hanya beredar seputar ritual yang kemudian penuh dengan perdebatan. Iya. Yang ada malah memperkuat sebagian ritual. Gak apa-apa sembelih kepala kerbau, yang penting sambil baca sholawat, buang ke laut. Apa itu Ahlus Sunnah? Apakah itu da'watul anbiya'i wa rusul? Itukah dakwahnya para nabi dan para rasul? Sedikit sekali coba dalam ceramah, dalam sedikit sekali. Ahlus Sunnah masih concern nih menjaga, menulis kitab, para ulamanya menulis kitab, menyampaikannya, mendakwahkannya, menjelaskannya. Bahkan termasuk menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Yang hari ini sudah sedikit. Ya, hari ini sudah sedikit. Ya kalau bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, ya, sedikit menjelaskan hal seperti ini. Tapi mereka yang betul-betul memahami itu, dia akan betul-betul konsen dalam bab ini. Karena penting, ini dakwahnya para rasul. Nah, nanti mungkin di pertemuan kita selanjutnya ya, tentang dakwahnya para rasul yang hubungannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau tadi kita sudah singgung sedikit tadi ya, Nabi SAW pertama kali wahyu aja nama sifat. Khalaqal insana min 'alaq. Ini kan perbuatan Allah kan, sifat fi'liyah kan, terkait dengan rububiyah. Ya. Udah dikenalkan. Yang sebenarnya itu sudah mulai mengarah kepada uluhiyah walaupun tidak tegas. Tapi memang masyarakat Quraisy itu sebenarnya paham ya. Cuman ini tadi terkungkung dengan kebiasaan. Ya kalau memang yang mencipta hanya Allah, mestinya yang diibadahi juga hanya siapa? Hanya Allah kan, itu namanya talazum. Otomatis terkait, nggak bisa dilepaskan. Anda mau menyembah sesuatu atau beribadah kepada sesuatu yang mencipta nggak bisa? Nggak mau kan? Nah maka tadi argumen-argumennya dicarikan argumen yang benar menurut mereka, pembenaran. Enggak, kami meyakini Allah yang ciptakan kita, yang beri rezeki kita. Kami pun yakin Allah yang memberikan rezeki pada kita. Tapi ya, ada wakil yang saya jadikan itu sebagai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti kalau kita bandingkan dengan An-Nasara juga mirip ya. An-Nasara, mereka yang meyakini Isa alaihissalam anaknya Allah, sama. Mereka nyembah Isa, maksudnya apa? Nyembah Allah bukan? Mereka nyembah Isa, lalu kemudian diberi status anak, maksudnya adalah menyembah Allah. Sampai akhirnya sebagian An-Nasara naik, Isa itu bukan lagi anaknya Allah. Isa itulah Allah. Allah menitis pada dirinya Isa. Awal mulanya hanya sebagai anak, di atas wakil, tapi tidak lantas sama dengan Allah 100%. Kalau wakil kan gak punya hubungan nasab. Contoh begini, saya punya wakil, asisten. Lalu saya punya anak. Dari sisi hubungan mana yang lebih dekat? Asisten atau anak? Anak. Kalau menetapkan hanya asisten kurang dekat. Anak. Diterapkanlah status anak pada Isa alaihissalam biar lebih dekat. Masih kurang puas.
Diangkatlah Isa, sama dengan Allah. Tidak ada bedanya. Huwa. Perbedaannya hanya menitis dalam wujud manusia. Titisan Tuhan dalam wujud manusia. Lihat pergeseran-pergeserannya luar biasa. Ini juga merusak. Makanya suratul Ikhlas membantah itu semuanya. Al-Ahad, As-Samad, di antara makna As-Samad, yang tidak lahir darinya sesuatu apapun, gak keluar dari dirinya sesuatu apapun menjadi zat lain gitu. Jadi mungkin kalau kita belajar kayak semacam dulu pelajaran amuba ya, membelah diri ya. Jadi Allah enggak seperti itu yang kemudian membelah diri, ada lagi zat yang tapi itu disebut juga Allah juga gitu, enggak. Suratul Ikhlas. Nah, bahasa lam yalid wa lam yulad ini telah difahami oleh orang yang dengan bahasa orang Quraisy itu sudah paham. Tapi karena kita bukan orang Quraisy, orang Arab bukan, jadi kita pahamnya cuman nggak beranak alias nggak punya anak dan nggak menjadi anak, sampai di situ saja. Padahal kalau lebih lagi ditingkatkan maknanya, ya Allah tidak membelah diri sehingga kemudian yang bagian pertama disebut Allah, bagian kedua disebut Allah juga, tidak. Lalu kemudian bagian pertama, bagian A membelah jadi bagian B. Bagian A disebut Allah Bapa, bagian B disebut Allah Anak. Nggak bisa. Sehingga dua-duanya disebut Allah. Ini kerancuan tadi yang memaknai bahwa Isa itu anaknya Tuhan. Ada sebagian sifat Allah pada Isa. Jadi hanya berapa persen saja. Jadi membelah tapi hanya berapa persen saja. Yang aslinya tetap banyak, yang ini katakanlah misalnya yang di Bapak ini 80%, ini hanya 20%. Yang lebih ekstrim lagi yang satunya itu. Isa itu adalah Allah. Jadi 100% Allah menitis pada diri Isa. Sawaan bisawain, sama, gak ada bedanya sedikit pun. Allah. Sehingga kemudian lah Isa ini kan makan minum gak? As-Samad, ternyata di antara makna As-Samad itu adalah alladzi laisa lahu jawfun. Allah tidak punya rongga. Sehingga Allah tidak butuh makan. Allah tidak butuh minum. Ini sekaligus membantah pemikirannya Nasara yang tadi yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Loh, makan minum dia butuh. Masa Allah butuh makan minum? Malaikat aja gak makan minum. Allah Akbar. Di sini. Jadi penting ini tidak main-main. Karena nanti kalau kita naik lagi, nanti kita mulai masuk kepada satu pembahasan yang dimana orang-orang falasifah, orang-orang filsafat. Itu semua tadi yang kita sebutin tadi tentang konsepnya Nasara itu sebenarnya terinspirasi dari filsafat. Lalu kemudian masuk ke dalam Islam, sebagiannya akhirnya membuat pemikiran jadi rancu. Perdebatan-perdebatan yang tidak berujung. Yang itu para sahabat jauh semua dari hal itu. Maka akidah mereka selamat. Wallahu ta'ala ala wa ala.